Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jud Asmaul Husna dengan NIM 2072034 dengan mata kuliah Pemproduksian Video dan Bahan Ajar Kimia berbasis web. Nah, adik-adikku sekalian, pada materi laju reaksi ini, dua subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada pengertian laju reaksi, dan yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja pembahasannya? Simak videonya sampai akhir ya. Memasuki submateri yang pertama di pengertian laju reaksi. Pada dasarnya, laju reaksi kimia itu berlangsung dengan laju reaksi yang beraneka ragam. Ada laju yang cepat, ada laju yang lambat. Di gambar tersebut tertera 5 fenomena. 3 di antaranya merupakan reaksi yang berjalannya lambat, yakni ada perkaratan besi, reaksi-reaksi kimia dalam tubuh, dan reaksi antara bahan cat dan oksigen. Itu merupakan fenomena di mana laju reaksi yang tinggi merupakan laju reaksi yang berjalan lambat. Dua yang di bawah yaitu larutan pada asam basa dan reaksi pembakaran antara campuran bensin dan udara pada mesin kendaraan bermotor merupakan contoh dari fenomena yang memiliki laju reaksi sangat cepat. Lantas mengapa sih ada yang lajunya cepat, ada yang lajunya lambat? Nah, adik-adikku sekalian, kita itu harus tahu apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Kata laju nanti hubungan dengan selang waktu. Apabila waktu yang diperlukan singkat, berarti lajunya besar. Sebaliknya, jika selang waktunya panjang, dikatakan bahwa lajunya kecil. Jadi, laju berbanding terbalik dengan selang waktu. Dengan rumus R sama dengan delta T per delta T, atau laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi per selang waktu. Hubungan konsentrasi dan waktu untuk perubahan A menjadi B dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang ada di samping ini ya. Kita bisa melihatnya yaitu grafik dari laju reaksi. Yang pertama, ada pada awal reaksi A maksimal, sedangkan pada reaksi B sama dengan 0 atau zat belum terbentuk. Yang kedua, laju reaksi pada tahap awal berlangsung cepat karena A semakin kecil. Sebaliknya, B mula-mula kecil, makin lama makin besar. Lanjut, submateri yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Proses berlangsungnya reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi jumlah tumbukan antara molekul dari zat-zat bereaksi. Suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika tumbukan antara partikel zat-zat reaksi lebih sering terjadi dan lebih banyak. Dan sebaliknya, laju reaksi akan berlangsung lebih lambat jika hanya sedikit partikel dari zat bereaksi dari tumbukan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu ada gas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga temperatur, dan yang keempat katalisis. Nah, adik-adikku sekalian, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Yang pertama ada luas permukaan.
Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif. Tumbukan efektif ini akan menyebabkan reaksi kimia yang mempercepat laju reaksi. Dan yang kedua, ada konsentrasi. Salah satu hal yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka laju reaksi juga akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena konsentrasi yang besar menandakan bahwa molekul dalam suatu zat juga menjadi lebih banyak. Banyaknya molekul-molekul tersebut juga memperbesar peluang adanya tumbukan yang menyebabkan reaksi dapat terjadi. Kita bisa melihat dari gambar tersebut ya. Dan yang ketiga, ada temperatur. Hal yang mempengaruhi laju reaksi. Temperatur yang lebih tinggi akan menyebabkan molekul lebih cepat dan bergerak, sehingga menyebabkan molekul akan lebih sering bertumbukan dan memiliki energi yang lebih tinggi agar reaksi kimia dapat terjadi. Temperatur yang lebih tinggi akan membuat laju reaksi menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, ada katalis. Katalis ini merupakan laju reaksi yang membuat laju reaksi semakin besar atau mempercepat laju reaksi. Katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi, sehingga energi yang diperlukan oleh molekul-molekul reaktan untuk bereaksi menjadi lebih rendah dan reaksi lebih cepat atau mudah terjadi. Katalis ini dapat menurunkan energi aktivasi dengan cara bereaksi dengan reaktan membentuk suatu kompleks peroksidasi, lalu akan terurai menjadi kembali membentuk produk dan mengembalikan katalis. Berikut ini adalah kurva energi reaksi dengan katalis maupun tanpa katalis. Nah, adik-adikku sekalian, coba kita perhatikan dari grafik yang di atas. Reaksi ada yang menggunakan katalis dan ada yang tidak menggunakan katalis, di mana energi aktivasi tanpa katalis itu lebih tinggi, sementara energi aktivasi dan katalis ini lebih rendah. Berdasarkan teori tumbukan, katalis ini berperan untuk menurunkan energi aktivasi. Katalis ini mengubah langkah reaksi dari yang energi aktivasinya tinggi, maka energi aktivasinya lebih rendah. Hanya ini video pembelajaran dari saya tentang laju reaksi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.